Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la yafutu wa la ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kita melaksanakan tolabul ilmi. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi pemahaman tentang hakikat wujudullah. Apa yang dikatakan dimaksud dengan hakikat wujudnya Allah, yaitu berhakikatnya satu orang, berhakikatnya seseorang tentang adanya Allah dalam ketersembunyian di dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Anfusikum, di dalam diri yang anfusikum. Ingat, garis bawahi, wujud menyimpan di dalam wujudmu sendiri. Ini yang dikatakan apa hakikat persembunyian tadi. Hakikat persembunyian yang dikatakan batin bukan disembunyikan, tetapi kodrat persembunyian Allah. Nah, apa yang dikatakan kodrat persembunyian Allah? Lain yang dilihat, lain wujud yang disebut. Nah, ini persembunyian. Maka asmaul husna. Nah, kita percontohkan umpamanya tulisan Allah. Kalau kalimatnya adalah nama Allah, nama Tuhan bernama Allah.
bukan Allah bernama Allah, tapi nama Tuhan bernama Allah. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, jadi kalau kita paham apa yang dikatakan persembunyian, setelah kita cari, kita gali tulisan Allah tadi. Alif marifatul izzatullah, belajar kita mengenal zat. Lam marifatul sifatullah, belajar mengenal sifat. Berarti zat dan sifat kita belajar. Marifatul asma'ullah, mana yang dikatakan bernama Allah. Dan yang keempat, marifatul af'alullah, mana yang hidup Allah atau tidak kehidupan Allah. Nah, ternyata kita cari di situ yang bertemu apa? Alif akad 1 lam 3 lam 36, ha itu 5 akadnya, berarti 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Iman, Islam, ihsan yang ketemu. Berarti kembali wafi ampusikum afala tubsiru, di dalam diri ihsan itu tadi. Padahal kita cari tulisan Allah, ketemunya ihsan. Nah, ini man rafa nafsahu wa qad arabau, barang siapa mengenal diriku niscaya mengenal aku. Setelah dapat diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, cari dalam diri lagi. Nah, ini yang dikatakan sebuah wujud. Ini yang dikatakan ada. Ada dalam makom batin. Jadi wujud Allah dalam batin. Maknanya apa? Kalau wujud Allah dalam batin, namanya billah. Inilah yang dikatakan batin billah. Batinnya Allah bernama ilah. Allah batinnya ilah. Ilah itu adalah Tuhan. Ya, ilah adalah Tuhan, batin dari Allah. Nah, ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Ilah. Kalau batin Adam Muhammad, batin Muhammad Allah, batin Allah ilah. Ini tajalinya wujud Allah dalam batin. Nah, bernama ilah. Billah ilah. Inilah billah, disebut bi atau batin ilah Tuhan. Maujud Muhammad pada rohani. Ternyata yang maujud pada rohani itu adalah zatnya Allah bernama Allah. Padahal Muhammad, tapi kodratnya Muhammad disebut dengan Allah. Nah, berarti Muhammad batinnya Allah. Nah, yang berikut, nyatalah nurani Adam pada jasad. Begitu kita kaji, ternyata maujud dari Muhammad. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Maka disebut alif lam mim. Alamnya kodrat Adam, maujudnya kodrat Muhammad. Rupa-rupanya pada Adam. Adam hanya menampilkan rupa-rupa dan kodrat Muhammad. Rupa-rupa Allah dan kodrat Muhammad. Ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Mewujud Muhammad pada rohani disebut Allah pada zatnya. Dan nyatalah Adam pada jasad, itulah warisan Muhammad adalah Adam. Nur Muhammad itu adalah nur Adam. Sementara Nurullah adalah Muhammad. Dan Allah adalah billah. Ini yang dikatakan persembunyian. Ini yang dikatakan makom batin.
Jadi dengan kita tahu makom batin itu seperti itu persembunyiannya, maka lelahlah akal kita mencari, patahlah semangat nafsu kita, maka rohani mencari dengan kesenangan dan ketenangan. Tapi kalau Allah tidak membuat lelah akal kita, merasa bosan nafsu kita mencarinya, maka dikhawatirkan antara akal dan nafsu ini dikendarai oleh setan untuk mendapatkan kesesatan. Tak mungkin dong Allah dicari dengan setan. Di mana ada nafsu pasti ada setan. Di mana ada setan pasti ada akal. Makanya ada kadar baik, kadar buruk, ada sifat baik, sifat buruk, amal baik, amal buruk. Untuk itu jemaah, perwujudan Allah yang ada di dalam kalbi kita, inilah suatu sir kerahasiaan. Inilah yang dinamakan sirullah, perbuatan kerahasiaan Allah. Terbuat dari rahasia Allah, berbuat dengan rahasia Allah, dimakomkan dengan rahasia Allah, dan diwujudkan berbentuk kodrat rahasia Allah. Inilah kita. Inilah yang mawujud. Apakah kamu enggan dikatakan sifat Allah? Apakah kamu terhina dikatakan sifat Allah? Tidak. Inilah yang kita cari. Ya Allah, hanya ada jiwa dan ragamu yang bisa aku pakai dalam nikmatmu ya Allah. Bukan jiwa raga kita. Jiwa Allah adalah sifat, raga Allah adalah Muhammad. Ini yang dikatakan hijaiyah dan harfiah. Kodrat huruf dan kodrat tanda baca. Itu jiwa, harfiah itu jiwa. A, I, U tidak merubah alif, tapi merubah jiwa alif. Sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak mampu menerima dan tidak ikhlas, Tuhan mana yang bisa kamu persekutukan dengan jasadmu? Dengan langkah bangga, kain sarung baru, semua baru menuju Allah. Sama artinya kamu mengantarkan sapi kepada Allah di kurban. Tidak akan sampai sapi itu. Karena kamu datang dengan raga, harusnya kamu datang dengan jiwa. Datang dengan jiwa kepada Allah wa ta'ala. Insya Allah Allah jemput. Allah jemput kita. Allah tuntun kita untuk mendekati dirinya. Karena yang menjadikan kita itu beliau dengan diri. Allah ciptakan sebuah wujud diri, yang mana diri itu adalah umat. Diri siapa? Diri umat. Siapa yang umat? Siapa yang pertama sekali meminta kepadanya? Itulah umat. Allahu Samad. Ingat, kadang-kadang umat Islam pura-pura lupa atau memang tidak tahu kalau ilahin nas itu kodrat ketuhanan diri manusia kepada Allah dalam asma. Kalau kita menyebut Allah dengan burung beo yang kita latih menyebut Allah, itu mata batinnya beda. Mata batin manusia menyebut Allah itu adalah ilah wahid ba'dal tunggal. Mata batin alam makhluk menyebut Allah adalah zat asma Rabbil alamin. Tapi kalau manusia
Ya Allah, dia melihat wujud bilah. Ilahin nas, awal diri adalah Tuhan. Ilah tunggal. Awaludin marifatullah, Muhammad awal diri. Awal kaji adalah Muhammad. Jadi kita harus bisa memilah-milah makom tadi. Kalau dikatakan wujud Allah pada batin, berarti bilah mata batin melihat. Mewujud Muhammad pada rohani, rohani adalah ruhi yang ditiupkan zat Allah. Itulah asmanya Allah yang berkodrat Muhammad. Nyatalah nurani pada Adam berbentuk jasad, maka inilah yang dikatakan Nur Muhammad, yaitu warisan Muhammad. Berwaris Muhammad kepada Adam, dan berwarislah Allah kepada Muhammad, berwaris bilah kepada Allah. Inilah yang menjadi pewaris para nabi. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Tapi di balik itu, hakikat yang lebih tingginya itu lagi harus kita tingkatkan. Wujud Allah pada batin bilah tunggal, wujud semata. Mewujud Muhammad pada rohani, zat Allah awal semua jadi. Dan nyatalah nurani pada Adam, berwaris Muhammad berwujud Adam. Ini tingkatan-tingkatan yang harus membuat derajat kerohanian kita semakin tinggi. Ini tauhid, ya. Jangan memperbandingkan dengan hadis-hadis riwayat. Ini tauhid. Ayatnya adalah ulama. Syara' bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalil Allah, jaminan kebenaran sebuah ilmu. Ankabut, jangan lupa, menjadi pedoman tentang janji Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencari jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dengan kita tingkatkan derajat diri kita, pemahaman diri kita, maka kita telah mendapatkan marwahnya Allah. Marwah, kenaikan-kenaikan derajat diri yang membuat kenaikan derajat ibadah. Ini yang akan menjadikan hidayah itu mendatangi ibadah kita. Kalau syariatnya sudah mencapai syariatullah. Jangan kita terperdaya dengan sebuah pengalaman yang mana pengalaman itu tidak bisa kita tauhidkan, tafridkan dan tajridkan. Hubungkan, rasakan dan alami. Inilah yang akan menjadi suatu kebatilan kalau kita tidak bisa diperjalankan dengan pengetahuan. Harusnya diperjalankan dengan kodrat. InsyaAllah pada jemaah sekalian, dengan kita meningkatkan pemahaman wujud Allah pada batin tadi, pandangan batin kita langsung kepada bilah ilah tunggal. Mewujud Muhammad pada rohani, inilah zat asal diri jadi. Dan nyatalah Adam pada rohani, inilah wujud Muhammad batinnya. Makanya dikatakan batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah ilah bilah tunggal. Ini tidak boleh kita lupakan tauhid ilahiyahnya. Ini termasuk tauhid ghaibiyah. Jadi harus dinding-dinding pemisah antara umat dengan Tuhan harus terbuka,
dan langsung syahadah umat kepada Allah, tidak terhalang dengan adab-adab yang diciptakan manusia, tapi langsung wala tafarakula, bismillah, tidak ada yang sanggup menghalangi kalau kamu mendatangi Tuhanmu. Asal wala zina jahadu fitnah lahadiyahum subulana, bersungguh-sungguhlah di jalannya, pegang jalan tauhid itu, itulah siratal mustaqim kita. Diri ini adalah diri yang tersirat, ihdinas siratal mustaqim. Jangan mencari rambut di belah 7, lebih halus lagi diri kita daripada rambut di belah 7. Dan jangan tenggelam dalam perumpamaan, tapi larutlah dalam kenyataan ilahiyahnya Allah. InsyaAllah para jemaah, mari kita tingkatkan tauhid diri kita untuk mencapai kemustajaban ilmu, mabrur akan doa, barokah dunia dan akhirat. InsyaAllah, dengan keyakinan kita, dengan kemantapan hati kita kepada Allah, jangan nyaman hidup tanpa Allah. Ingat, dengan mengenal Allah hidup akan indah. Dengan berilmu hidup akan terarah. Ingat, dengan beribadah hidup akan terarah. Dengan berilmu hidup akan mudah. InsyaAllah, jangan lupa, lebih baik berkesendirian dalam kebenaran daripada berkumpul dalam kesesatan. Tingkatkan pemahaman dirimu. Ingat, Allah dalam kedudukanmu sendiri. Apabila engkau lemah, semua akan lemah. Doamu akan lemah, kodratmu akan lemah. InsyaAllah, pastikan wujud Allah dalam dirimu. Ciptakan hati yang fuad, hati yang ada isinya. InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.